Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, kiranya damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai Bapak Ibu umat Tuhan sekalian. Hari ini kita sudah melakukan banyak aktivitas di dalam kehidupan kita, dan Tuhan sudah mengantarkan kita untuk menyambut malam pemberian Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, kita boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami membutuhkan firman-Mu untuk kehidupan kami di bumi ini. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian dengan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat Kristen, saat ini kita ada di minggu-minggu penampakan dari Yesus Kristus. Setelah ia menang atas kuasa maut, bangkit dari kematiannya. Dan
Setelah Yesus bangkit dari kematian, ia terus berjumpa dan bertemu dengan murid-murid. Padahal murid-murid itu adalah orang-orang yang di saat Yesus mengalami penderitaan, mereka lari dan meninggalkannya. Tapi kita bisa perhatikan di sini, setelah Yesus bangkit dari kematian, ia justru menjumpai murid-murid dan melayani mereka seperti biasanya ketika ia masih bersama-sama dengan mereka sebelum ia mengalami penderitaan dan kematian. Dari sini kita bisa dapat belajar bahwa Yesus itu adalah pribadi yang amat setia. Sekali dia sudah memanggil kita menjadi bagiannya, sekali dia sudah berkomitmen untuk menetapkan kita sebagai bagiannya, sebagai orang-orang kepunyaannya, selamanya dia akan terus menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan kita. Ini sesuatu yang amat luar biasa yang kita belajar dari pribadi Yesus. Karena kita juga sadar benar bahwa di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup di dunia ini, manakala ada orang-orang yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kita, tapi kalau dia sudah mengingkari komitmen untuk hidup bersama dengan kita, dia sudah melakukan sesuatu yang mengecewakan kehidupan kita, maka besar kemungkinan dia tidak lagi akan menjadi bagian dalam persekutuan kita selanjutnya. Ia akan segera kita tinggalkan karena kita merasa bahwa dia tidak lagi berguna bagi kehidupan kita. Ternyata kehidupan yang demikian, sikap hidup seperti itu tidak ada pada Yesus. Dia justru terus berjumpa dengan murid-muridnya yang pernah meninggalkannya, yang lari dari hadapannya di saat dia mengalami penderitaan yang hebat. Sekarang dia justru berjumpa dengan mereka, bahkan melayani mereka, memberi makan kepada mereka, bahkan juga mempercayakan tugas-tugas besar untuk kelanjutan hidup mereka selanjutnya. Dari bagian kitab suci yang kita belajar pada hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, beberapa poin perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, relasi dan kebersamaan yang pernah terbangun dan terpelihara. Itu tidak boleh dihancurkan. Itu tidak boleh diputuskan. Itu tidak boleh dinodahi lantaran karena ada sesuatu perilaku yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bersama. Sebaiknya kita belajar dari kehidupan Yesus Kristus bahwa sekali membangun komitmen untuk hidup bersama dan melayani bersama, komitmen hidup bersama itu mesti terus terpelihara. Ini hal pertama yang kita belajar dari peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Hal yang kedua, bahwa mesti ada keberanian di dalam diri kita untuk bisa membebaskan diri kita dari perasaan kecewa yang pernah kita alami akibat dari perilaku orang-orang yang pernah bersama
dengan kehidupan kita. Kita mesti berani membebaskan diri kita dari perasaan kecewa, putus asa, bahkan berani membebaskan diri kita dari perasaan benci terhadap orang-orang yang pernah menjadi bagian bagi kehidupan kita. Dengan keberanian dan keputusan serta sikap hidup yang demikian, kita bisa menata kembali relasi yang pernah terganggu karena berbagai situasi dan kondisi yang kita alami dalam perjalanan hidup bersama. Mesti ada keberanian untuk bisa memaafkan dan mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kehidupan kita. Dan ini yang telah dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Hal yang ketiga, bahwa Yesus akan terus berjumpa dengan kita dimanapun kita berada. Termasuk dia bisa menjumpai kita di dunia kerja kita, di tempat di mana kita berusaha mencari nafkah di dalam hidup kita. Di dunia kerja pun Yesus bisa berjumpa dengan kita dan membuka pintu berkat untuk memberkati kelanjutan hidup kita. Itu terbukti dari bacaan firman Allah dalam Injil Yohanes 21 tadi. Dia menjumpai murid-muridnya yang ada di Danau Tiberias, yang sepanjang malam berusaha tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Dan dia datang berjumpa dengan mereka dan memberkati mereka. Dia datang untuk memberkati tempat di mana mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan. Hal yang keempat yang kita belajar dari bacaan firman Allah ini, bahwa kalau kita sudah pernah berkeputusan untuk mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita, maka jangan pernah kita mau meninggalkan panggilan kudus itu di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berkeputusan untuk kembali kepada kehidupan lama kita. Sebaiknya keputusan untuk mau hidup bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, mesti kita punya komitmen yang kuat untuk mengerjakan itu selanjutnya di dalam hidup kita. Betapapun ada sukar dan sulit yang menerpa kehidupan kita. Dalam bacaan firman Allah tadi dengan jelas diingatkan kepada kita bahwa di saat Petrus dan teman-temannya mau kembali ke dunia kerja mereka yang lama, mau meninggalkan Yesus dan kembali kepada kehidupan mereka yang lama, ternyata mereka tidak memperoleh apa-apa. Karena itu, kita berharap bahwa sekali kita berjanji untuk mau setia dengan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanannya bersama dengan Tuhan, komitmen itu mesti kokoh, mesti kuat untuk kita perjuangkan, kita lanjutkan di dalam hari-hari hidup kita. Ingat, ini mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat dan waktu. Hal yang kelima,
bahwa Yesus yang kita imani dan kita percaya itu terus setia berjumpa dengan kita dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi, dia tahu keberadaan kita. Dan dia tahu kebutuhan kita. Dan dia akan terus berjumpa dengan kita untuk menolong dan memberkati kehidupan kita. Karena itu, komitmen dan kesetiaan kita kepadanya mesti terus kokoh dan kuat di dalam hidup ini. Karena kita sedang beriman kepada satu pribadi yang sungguh-sungguh setia bagi hidup kita. Dia bukan hanya setia memelihara kehidupan kita di bumi ini, tapi dia terus setia memelihara kita dan dia siap mengantarkan kita memasuki kehidupan kekal. Karena dia sudah siap tempat kediaman kita di dalam surga rumah Bapa. Tidak ada pribadi yang lain yang punya komitmen dan kesetiaan sehebat seperti yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, jangan pernah meninggalkan Yesus dan mau mencoba untuk mencari kekuatan yang lain. Karena tidak pernah akan bisa menjumpai pribadi seperti Yesus yang begitu setia, yang sungguh-sungguh menjamin kehidupan kita baik di bumi ini maupun mengantarkan kita memasuki kekekalan. Ingat, hanya Yesus yang bisa mengerjakan pekerjaan yang sehebat itu untuk hidup dan keselamatan kita. Karena itu jangan tinggalkan Yesus. Sampai dengan sekarang ini dia masih setia menanti kita. Dia mau supaya komitmen kita kepada dia jangan pudar. Tapi kita harus sungguh-sungguh menunjukkan itu kepadanya. Karena dia pun tetap setia sampai hari ini. Dan selanjutnya dia akan terus setia bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Malam ini kami akan beristirahat. Tapi sebelumnya hamba mau berdoa. Untuk umat-Mu yang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan. Yang ada di dalam penderitaan sakit. Maupun di dalam rumah tangga mereka. Maupun di rumah-rumah sakit. Baik rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini maupun yang ada di luar daerah, yang ada di Pulau Jawa, di Surabaya, Bandung, Jakarta, dan di berbagai tempat, hamba berdoa. Tiliklah umat-Mu dan lawatlah mereka Bapa. Biarlah di dalam lawatan Tuhan mereka bisa mengalami pemulihan ya Bapa. Juga umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Ya Bapa, dengar jeritan doa umat-Mu dan jawablah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan, kiranya Allah terus menolong dan memberkati umat-Mu untuk benar-benar bertumbuh dalam iman yang kuat dan berakar dalam di dalam Yesus Kristus. Supaya mereka benar-benar kuat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas umat-Mu sekalian. Supaya malam ini seluruh umat-Mu dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.